Saudara, saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang awal ini bisa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seluruh masyarakat yang ada di Makassar, bahkan Indonesia. Hari ini Tuhan menaruh di hati saya sebuah tema, yaitu sebuah nama. Nama yang begitu berkuasa dan nama yang mengubah banyak orang. Nama ini dikatakan nama di atas segala nama. Siapa itu? Namanya Yesus. Pertanyaannya, seringkali kita bertanya seperti ini. Siapa itu Yesus? Kenapa orang memperbincangkan tentang nama itu? Jujur, pertama kali saya mendengar nama itu ketika saya remaja. Saya merasa ada sesuatu di hati saya ketika saya menyebut nama itu. Ada damai sejahtera, ada sesuatu yang lain yang saya tidak pernah rasakan. Dan saya merasa ada sebuah hubungan dengan sebuah pribadi. Padahal dulu saya belum mengenal dia. Dan ini menarik saya untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saya mendengar banyak kesaksian tentang orang-orang yang disembuhkan. Saya melihat dengan mata keluarga saya diubah hidupnya. Dari seorang yang rusak. Saya melihat ayah saya sendiri. Dari seorang yang kenal okultisme dengan banyak ilmu. Dan Tuhan merubah dia waktu dia menerima Yesus. Dan ini menarik. Karena saya merasa bahwa Yesus itu bukan sebuah agama. Saya merasa bahwa kekristenan itu unik. Dan itu menarik saya untuk cari tahu lebih dalam siapa Yesus itu. Dan setelah saya belajar dan mengenal dia secara pribadi dalam 25 tahun ini, saya mengenal dia secara pribadi sejak awal tahun 88. Saudara, mari kita buka di Roma pasal yang pertama, ayat yang kedua, sampai dengan ayat yang keempat. Saya ingin berkata bahwa Yesus bukan sebuah agama. Kekristenan itu bukan agama, tapi sebuah hubungan dengan pribadi yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Mari kita lihat, kita akan melihat siapa Yesus itu. Roma pasal yang pertama, ayat yang kedua, sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang kedua, Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ayat yang ketiga, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus yang pertama adalah dikatakan dia itu adalah anak Allah. Banyak orang berpikir, masakan dia adalah anak Allah? Ternyata jauh sebelum Yesus datang, itu sudah diwahyukan, sudah dibicarakan oleh kitab Yeremia, Yesaya, sudah mewahyukan itu. Bahwa akan lahir seorang juru selamat, akan lahir dari keturunan Daud, yaitu seorang yang kemudian lahir dari Roh Allah sendiri, dan dia itu adalah anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, Yesus itu adalah anak Allah. Saudara, jangan terima dengan pikiran kita, dengan pikiranmu. Sama seperti waktu pertama kali saya bingung. Masa Allah bisa mempunyai anak? Saudara, Yesus adalah anak Allah, adalah bentuk pribadi Allah yang turun untuk kita semua dan menyelamatkan kita. Dia itu Tuhan, dia itu Allah sepenuhnya. Dan dikata firman Tuhan berkata, Yesus adalah anak Allah. Anak Allah. Yang kedua, Yesus adalah juru selamat dunia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, luar biasa, setiap orang yang percaya kepadanya, mari katakan, saudara, hari ini firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan, bukan akan,
Tetapi firman Tuhan berkata, tidak akan binasa, bahkan engkau memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Percaya pada Yesus. Ini yang firman Tuhan katakan. Saya membaca banyak hal. Saya punya hobi membaca banyak hal, banyak pengetahuan, banyak buku. Tapi saya tidak pernah mendapati ada sebuah buku yang menjamin bahwa saudara tidak binasa. Dan hanya ada satu buku ini yang menjamin bahwa engkau tidak binasa, yaitu Yesus sendiri. Bahkan engkau memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, mari kita lihat saudara di 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini masih yang kedua. Bapa mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Allah Bapa mengutus Yesus sendiri. Kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, sebab kita telah dipanggil menjadi anak-anaknya kalau waktu kita mengenal Yesus. Dan Dia memberikan juru selamat dunia, yaitu Yesus, bagi setiap orang yang percaya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun bahwa apakah saya diselamatkan karena perbuatan saya. Tidak. Firman Tuhan berkata, Dia mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dan setiap orang yang percaya, saya dan saudara ketika mendengar ini sekarang ini, ketika saudara percaya di dalam nama Yesus, maka saudara diselamatkan, kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Hal yang ketiga, Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan di surga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus adalah Tuhan di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Tidak ada orang yang bercerita seperti itu, yang punya otoritas seperti itu. Dan otoritas itu diberikan bagi setiap orang yang percaya. Saya dan saudara punya otoritas, sebab engkau punya Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus adalah Mesias. Dia menghapus dosa saya. Wow, saudara, Dia datang untuk saya dan saudara dan menghapus dosamu. Setiap orang yang percaya dikatakan akan diselamatkan. Dia datang menjadi juru selamat kita. Ini yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Sang juru selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus menghapus dosa dunia. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Dan sekarang ini Dia datang bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oh, luar biasa saudara. Jadi apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Dia datang yang pertama adalah untuk menghapus dosa Anda dan saya. Menghapus setiap orang, menghapus dosa dunia, menghapus setiap orang yang percaya kepadanya. Dosanya dihapus saudara. Yang kedua adalah Yesus datang untuk memberi hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya katakan, Dia datang untuk memberikan kehidupan yang kekal. Bukan hanya kehidupan yang kekal, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk mereka mempunyainya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Dia datang untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Apa itu kehidupan yang kekal? Yaitu kehidupan daripada Bapa sendiri. Kehidupan Adam yang awal di Taman Firdaus yang tidak ada dosa. Itulah kehidupan.
Jadi kehidupan yang kekal, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang ini kita telah terima kehidupan yang kekal. Kita telah diselamatkan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tujuan Yesus datang. Yang kedua adalah dia datang untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan Allah sendiri, yang dimulai saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah terima kehidupan yang kekal. Dan dimulai saat ini, kalau hari ini saudara terima kehidupan yang kekal, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat ini, ketika saudara percaya, saudara mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan, sejak saat ini engkau telah terima kehidupan yang kekal. Saya mendorong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk mari tidak memakai akal pikiranmu, tapi saudara pakai hatimu. Rasakan betapa Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mungkin hari-hari yang kemarin engkau sedang putus asa, engkau tidak punya masa depan, engkau merasakan ingin mengakhiri hidup, begitu banyak masalah. Kabar sukacita ini, kabar baik ini sekarang datang pada saudara. Yesus datang untuk saudara, untuk menyelamatkan, untuk memberikan kehidupan yang kekal. Bahkan dia memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuhi dengan kelimpahan anugerah yang dia berikan bagi saya dan saudara. Mari saudara lihat, mari rasakan, katakan, Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau terima Engkau, mari Engkau masuk dalam hidupku. Aku ingin merasakan kehidupan yang baru itu, kehidupan yang kekal itu, bukan hanya di surga nanti, tapi sekarang ini. Firman Tuhan berkata, engkau terima kehidupan yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang, untuk menyelamatkan, memberikan kehidupan yang kekal. Itu bukan hanya bercerita nanti di surga, tapi kehidupan Allah dimulai saat engkau terima. Engkau merasakan damai sejahtera, sukacita, keselamatan, sesuatu yang berbeda mulai kau rasakan di hatimu. Sesuatu yang mulai bergejolak, yang belum pernah kau rasakan, damai sejahtera yang belum pernah kau rasakan. Saat ini yang kau rasakan itu. Itulah mujizat yang terbesar. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan. Itulah kehidupan Allah sendiri, kehidupan Bapa yang dia berikan dalam hidup hati kita. Hal yang ketiga, tujuan Yesus datang. Hal yang ketiga adalah Yesus datang untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Wow. Yesus datang untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya, firman Tuhan berkata, kita menjadi anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, diampuni dosanya. Tapi selain itu, saudara dijadikan anak-anak Allah. Itulah tujuan Yesus datang. Di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat kedua. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, oleh karena kasih Allah, maka kita disebut anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan berulang kali, 3 kali dalam ayat ini menyebutkan secara berulang-ulang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan sedang ingin menegaskan bahwa kita sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Sebuah identitas yang baru, sebuah otoritas yang baru, sebuah gambar hidup yang baru yang engkau terima. Hari-hari kemarin mungkin engkau tidak pernah tahu atau tidak pernah mendengar. Tapi hari ini, ketika saudara terima Yesus, engkau tahu dan engkau terima, engkau percaya bahwa engkau, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Apa itu anak-anak Allah? Saudara dan saya dijadikan anak-anak Allah oleh karena korban Kristus di kayu salib. Oleh karena Dia yang mati bagi kita, Dia yang disalibkan bagi kita, Dia yang menebus dosa kita. Seharusnya kitalah yang mati, seharusnya kitalah yang dikutuk, seharusnya kitalah yang disalibkan. Tapi Dia yang disalibkan atas nama kita, kata firman Tuhan, agar kita semua diselamatkan. Dan selain itu,
Sejak hari ini, sejak saudara percaya, saudara menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Otoritas yang baru, identitas yang baru saudara terima. Saudara adalah anak-anak Allah. Ini adalah sebuah gambaran yang baru, sebuah kehidupan yang baru. Saudara bayangkan kalau Bapamu adalah Allah sendiri yang hidup, yang berkuasa, dan menjadikan engkau adalah anak-anak Allah. Kita akan punya gambaran yang lebih jelas pada sesi yang berikutnya. Saudara akan mendapat gambaran bagaimana itu anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Yesus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kita tidak pernah bisa sampai kepada tahap ini kalau tanpa pengorbanan Yesus. Ternyata destiny kita adalah anak-anak Allah. Ketika Dia menghapus dosa kita, ketika Dia menyelamatkan kita, Dia menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Apa artinya anak-anak Allah? Saudara, seorang anak akan mewarisi apa yang diwariskan oleh ayahnya, oleh bapaknya. Dan saya dan saudara adalah anak-anak, bukan anak-anak dari siapa, dari dunia ini, tidak. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Sebuah otoritas, identitas yang baru yang diberikan Allah kepada kita. Sebuah otoritas yang dulu pernah hilang, sekarang begitu kita terima Yesus, Dia menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, seorang anak punya warisan. Dan kita punya warisan yang diberikan oleh Allah buat kita. Kita mewarisi warisan-warisan yang diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Kita adalah anak-anak Allah. Kita punya warisan sebagai anak. Kita punya otoritas. Ketika saudara berdiri, ketika saudara berbicara, ketika saudara hidup, saudara tahu saudara adalah anak-anak Allah. Dan saudara punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara punya warisan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Dia memberikan kita kelimpahan kehidupan yang baru. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya identitas, kita punya kehidupan yang baru sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Saudara, kehidupan yang baru, mari terima di dalam hidupmu. Mari alami sekarang ini. Mungkin ada beberapa orang yang mengakhiri hidupnya karena dia tidak punya tujuan kehidupan dalam hidupnya. Tapi hari ini saudara tahu bahwa saudara adalah anak. Saya punya seorang sahabat, seorang teman di sebuah negara yang lain. Satu saat dia ingin lompat dari lantai kurang lebih 60. Tapi sebelum dia melompat, dia mendengar sebuah pujian yang berkata bahwa Yesus datang dan mati baginya, mengasihi dia. Dia berhenti, dia secara iseng mengacak pujian dari iPad, dari YouTube, dan dia mendengar pujian ini, dan dia berhenti. Kemudian pujian ini berkata bahwa dia adalah anak-anak Allah, bahwa Tuhan mengasihi dia. Saat itu dia menangis. Seseorang yang tadinya ingin mengakhiri hidupnya, kemudian berbalik hanya dalam waktu beberapa menit. Pujian itu hanya 4-5 menit, tapi mengubah hidupnya. Saya berharap berita hari ini bisa mengubah hidup saudara. Seperti saya dulu ketika saya berumur 17 tahun. Semua dokter berkata tidak bisa lagi disembuhkan karena saya mengidap sebuah virus. Saya orang keempat. Dan kabar baiknya 3 orang sebelum saya sudah pada meninggal. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dan Dia Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Saat saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami mujizatnya. Saya mengalami kesembuhan. Saya mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Saya merasakan itu di dalam hati saya. Pikiran saya tidak bisa menerima. Bagaimana bisa saya disembuhkan? Padahal semua dokter, bahkan dokter Singapura berkata saya tidak bisa disembuhkan. Tapi saya mengalami, yaitu Yesus yang menebus dosaku dan menyelamatkan. Dan saya ingin memberitahukan, memastikan kepada saudara, apapun yang kau alami hari ini, Tuhan berkata, Tuhan mengasihimu, sebab engkau adalah anak
seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Bukan seperti Bapa, mungkin gambaran Bapa di dunia ini yang penuh banyak kekurangan. Dia Bapa yang mengasihi saudara. Firman Tuhan tadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dia mengaruniakan, artinya dia memberikan secara cuma-cuma. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tapi dia memberikan bagi saudara secara cuma-cuma. Bagian kita terima. Mari terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun engkau sekarang mungkin sebagai orang yang percaya, tapi engkau tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus. Saya mendorong saudara untuk menghidupi firman ini. Yesus itu menjadikan saudara adalah anak, dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di dalammu. Mari rasakan, mari sadari bahwa dia menjadikan engkau adalah anak-anak Allah. Sebuah identitas, sebuah otoritas yang baru yang dia taruh dalam hidupmu. Seperti seorang anak. Kalau engkau anak dari sebuah orang presiden, maka kalau engkau anak dari seorang raja, maka engkau punya identitas sebagai anak raja. Tapi sekarang ini saudara, engkau tahu bahwa engkau adalah anak Allah, yang adalah raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah anak Allah, berarti engkau punya warisan. Apa itu? Di Markus pasal yang ke-16 ayat 17, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda-tanda orang percaya. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau diberi otoritas, engkau diberi kuasa. Dan firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Tuh saudara, engkau punya kuasa untuk mengusir setan. Punya kuasa yang diberikan, baik kuasa itu di sorga dan di bumi. Kuasa itu diberikan bagi saya dan saudara, sebab engkau adalah anak-anak Allah. Ketika saudara berdoa di dalam nama Yesus buat orang yang sakit, engkau akan melihat orang yang sakit disembuhkan. Ketika engkau berdoa bagi orang yang lemah, engkau akan melihat orang yang lemah ditolong. Saya ingin mengakhiri program ini bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di depan kamera. Bapa, kami berdoa. Kami percaya engkau ada di tempat ini, dan engkau ada di tempat saudara kami. Firman-Mu berkata, oleh darah Yesus, engkau menanggung setiap kelemahan kami. Engkau menanggung setiap sakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap yang sakit kanker, setiap leukemia, setiap orang-orang yang lemah. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dan kami juga mau berdoa buat yang kali pertama mereka mendengar nama Yesus. Ketika mereka ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamatkan mereka. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.